Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ayas Farullah Azam, mahasiswa semester 4 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dari Universitas PTIK Jakarta. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan melihat lebih dekat lagi perubahan sosial yang terjadi di salah satu komplek pada Kecamatan Kedaung, yaitu Komplek Bank Indonesia. Karena sering sekali kita mendengar atau berbicara terkait modernisasi, tapi jarang kita membahas atau menelaah bagaimana modernisasi itu bisa mengubah cara kita bertetangga dan lain sebagainya. Dan sekarang hari ini kita akan mendengarkan penuturan langsung dari orang yang mengalami kejadian itu langsung di lapangan. Baik, oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Pak RT di Komplek Bank Indonesia ya Pak RT. Nah, yang pertama-tama mungkin Pak RT boleh kenalan dulu. Baik, nama saya Wato Eko Wahyudi, panggilnya Eko. Dipanggilnya Pak Eko. Saya dari RT 10.017 Daun, RT 10. Daun, Pulau Daun ya. Ya. Alamat tinggal saya, PI, Jalan Deposito, nama saya nomor B12. Nomor B12. Untuk tadi untuk tempat tinggal. Nah, Saya pertama tinggal di sini tahun 1983. 1983. Waktu itu saya masih 15 tahun, masih SMA kelas 3. Berarti di sini sudah 23, berarti 43 tahun. 43 tahun. Sekitar 43 tahun tinggal di sini. Di sini ya keadaannya waktu itu ya kita masih usia sekolah rata-rata. Kebanyakan dulu juga waktu kita waktu itu usia 40 tahun ya anaknya kira-kira supaya saya SMP atau SMA Hmm. waktu itu sangat banyak anak-anak kita bermain Olahraga. olahraga Ya. segala macam. Masih bapak-bapaknya ibu-ibu juga masih kumpul ya kalau kegiatan apa dikasih bagus anak-anaknya usia kita rata-rata usia sekolah semua. Hmm. Usia sekolah ya enak itu banyak orang main. Hmm. Berangkat bareng ke sekolah, rame-rame. Dulu warga pas zaman Pak RT pertama ke sini masih sering ngumpul-ngumpul ya. Itu masih juga waktu itu masih kan kita ada 8 Deputan Aktif Ah ya, setiap malam kumpul-kumpul kumpul ibu-ibu ngobrol ya Pak ya. ini waktu hari libur ya. Ah, berarti sering rame itu depan rumah Pak RT ya. Rame. Ah. Di sini juga ada lapangan poli nih yang klaster tuh. Oh ya. Ada lapangan poli Ah, dulu sering dipakai. pakai Hmm. lapangan poli ya pakai. Iya. Nah, seiring berkembangnya zaman ini Pak RT, seiring berjalannya waktu, perubahan seperti apa yang Pak RT rasakan dari dulu pas zaman generasi pertama mungkin yang di sini Pak RT dan sekarang apa perubahan yang mungkin Pak RT rasakan? Kalau sekarang kita udah berapa puluh tahun ya Iya. di sini saya juga dari masih anak-anak masih Nah, remaja sekarang iya. kita sudah tua ya usia lah gitu kan. Jadi ya selalu suasananya beda dengan kuliah sepi gitu. Ayah pernah lihat sendiri kan keadaan Iya, di sini. sepi banget Dari jarang. pagi sampai pagi ya begitu aja keadaan. Iya. Kita diramaikan kalau ada anak Kalau TPA. kalau ada anak TPA baru rame. Rame itu suasana yang Jadi benar-benar terasa Pak RT ya. Kalau iya. dulu itu sering ngumpul-ngumpul depan rumah, dulu zaman saya kan olahraga bareng Pak RT ya. Tapi sekarang udah jarang. anak sekarang kan sudah zaman media ya Hah. media sosial seperti HP. Oh iya, Jadi kalau ngumpul mungkin di rumah masing-masing ya. di grup kalau ada Ya, mau adik-adik bahas saya itu gitu kan. cukup di grup ya Pak RT ya, di Jadi WA. kalau dulu kan enggak, kita kalau pengen ketemu temen nih mau ngumpul Harus kumpul. ngumpul Nggak bisa lihat HP. kebanyakan tuh juga di jarang di dalam rumah, Iya. kita di depan rumah di mana aja kita. Dulu kebanyakan kalau ngumpul itu harus ada gitar. Harus ada gitar biar rame, biar asik ya Pak Sekarang, RT ya. sekarang saya nggak pernah lihat orang anak-anak sekarang karena mereka udah punya Punya handphone. masing-masing HP.
Dan sosialisasinya sosial saya media. saya kira saya dulu perbandingan ya. Kalau zaman saya enak jadi arti kita kalau ngumpul satu ini kan eh, ya apa yang kita rasakan sama, ketawa sama, barang sama gitu kan. Kalau kan nggak masing-masing ada 10 orang ya, masing-masing nggak tahu apa yang dilakukan gitu kan. Iya. Jadi komunikasinya ya masing-masing gitu kan. Kalau dulu Jadi kan kurang kita juga komunikasi antar warganya jadi kurang Pak ya. kita dulu ya emang ya, memang nggak bisa dibendung ya. Nggak bisa. Teknologi gitu, seperti itu. Teknologi Dan semakin yang berkembang. saya rasakan ya yang lainnya juga teman-teman ya, seperti itu. Kita, tapi sekarang ya enaknya kalau kita bisa rata-rata kita ketemu teman. Kalau kita kangen kan ketemu ya nggak perlu jauh-jauh ke rumah juga. Iya. Mungkin keunggulan media seperti itu ya. Tapi ya itu lagi kan untuk kebersamaan atau sosialisasi ini saya rasa yang dulu saya rasakan ini ya enak Lebih enak. kita tiap hari ketemu Lebih rumah terasa sosialisasi antar komunikasi antar warganya itu lebih kita erat tahu ya Pak ya. sifat Lebih masing-masing kita juga memahami. Jadi kita dapat ilmu banyak ini dari Pak RT ya teman-teman. Dari zaman dulu warga masih sering aktif berkumpul-kumpul ngobrol bareng, tapi sekarang udah bergeser karena ya udah media sosial lah, komunikasi online lah lewat HP segala macam, banyak faktornya teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak RT atas waktunya. Teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan secara langsung dari Pak RT ya, yaitu salah seorang yang sudah lama sekali tinggal di sini sekitar 40 tahun dari 83 tahun 83 sampai 2026 ini. Kita mendengar secara langsung bagaimana interaksi atau perubahan sosial yang terjadi di Bank Indonesia ini. Jadi menurut saya teman-teman secara sosiologis apa yang terjadi di Bank Indonesia ini merupakan apa ya, pergeseran interaksi sosial gitu teman-teman, yang mana dulu di awal-awal tahun 83 sampai 2000-an awal interaksi antar warga, komunikasi antar warga itu sangatlah erat teman-teman. Jadi dikit-dikit kumpul, nongkrong bareng, olahraga bareng. Namun sekarang kebalikannya, semenjak teknologi berkembang, HP sudah ada, handphone Android maksudnya smartphone, menggunakan teknologi-teknologi canggih, hubungan antar warga itu jadi berkurang karena komunikasinya sudah berpindah. Sebagaimana yang dijelaskan Pak RT tadi, sudah berpindah dari yang secara tatapan langsung berpindah ke grup WA. Jadi kalau zaman sekarang ada kebutuhan apa-apa, ada rapat, misalkan ada sesuatu hal yang mau dibahas, cukup di grup WA. Tapi kalau zaman dulu kan nggak ada grup WA, nggak ada WA gitu kan. Jadi hmm, komunikasi antar warga itu sangat erat zaman dulu karena nggak ada HP itu. Beda dengan sekarang. Itu salah satu faktor perubahan sosial yang kita mendengarkan bersama-sama tadi dari Pak RT. Di sini saya menyoroti dampak utamanya yaitu menipisnya modal sosial. Nah, karena jikalau warga ini sudah jarang berinteraksi, warga sudah jarang kumpul-kumpul bareng, maka lama kelamaan rasa memiliki atau rasa peduli terhadap lingkungan itu akan berkurang, teman-teman. Lalu efeknya apa? Ya, efeknya sangatlah banyak. Ya, kepekaan kita, kepekaan antar warga kita akan berkurang. Terus mungkin akan terjadi rasa canggung dalam tegur sapa. Komplek yang dulunya kita anggap sebagai keluarga besar, sekarang mungkin bisa jadi sudah terasa seperti tempat deretan hunian yang cuman dipisahkan oleh pagar-pagar, teman-teman. Saking jarangnya berinteraksi. So, teman-teman, pelajaran yang bisa gue ambil dari kejadian atau peristiwa perubahan sosial yang terjadi di komplek Bank Indonesia ini adalah perubahan itu sebuah keniscayaan, teman-teman. Generasi akan berganti, kesibukan akan bertambah, dan teknologi akan selalu menggantikan cara kita berinteraksi ke depannya. Namun yang menjadi catatan penting adalah manusia tetaplah makhluk sosial. Ingat ya, manusia tetaplah makhluk sosial.
Dan pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan kehangatan kita dalam berinteraksi antar masyarakat, antar warga hilang begitu saja? Saya Yasful Azam, pamit undur diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.